Selamat malam para pendengar kisah misteri. Di video kali ini kisah misteri akan membawakan cerita yang berjudul Lamaran dari Alam Gaib. Malam itu, bulan bersinar terang di atas desa kecil di pinggiran hutan. Aisyah, seorang gadis desa berusia 22 tahun, baru saja pulang dari sawah. Ia melewati jalan setapak di tepi hutan, seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang aneh malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik tiba-tiba menghilang. Saat ia melangkah lebih jauh, samar-samar terdengar suara seruling yang merdu, seolah berasal dari dalam hutan. Aisyah merasa terpanggil, kakinya bergerak tanpa sadar menuju arah suara itu. Semakin dalam ia masuk ke dalam hutan, semakin indah pemandangan yang ia lihat. Pepohonan berkilauan seperti dipenuhi cahaya bintang, bunga-bunga bermekaran dalam warna yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah taman ajaib itu, berdiri seorang pria tampan berwajah pucat, mengenakan jubah putih bersulam emas. Matanya bersinar hijau seperti zamrud, senyumnya lembut, tapi ada sesuatu yang asing darinya. "Aisyah," panggil pria itu dengan suara yang dalam dan menenangkan. Aisyah terkejut. "Bagaimana kau tahu namaku?" "Aku telah lama mengamatimu," jawabnya. "Namaku Ardana. Aku dari kaum Bunyan. Aku datang untuk memintamu menjadi istriku." Aisyah merasa jantungnya berdegup kencang. Ini bukan mimpi. Semua terasa begitu nyata. "Tapi, aku manusia," jawabnya ragu. "Bagaimana mungkin aku hidup di duniamu?" Ardana tersenyum. "Cinta tidak mengenal batas dunia, Aisyah. Jika kau bersedia, aku akan membawamu ke negeriku. Di sana, kau akan hidup abadi, bebas dari penderitaan manusia." Aisyah menunduk, pikirannya berkecamuk. Tawaran itu begitu menggoda, namun ia masih memiliki keluarga di dunia manusia. "Aku tak bisa meninggalkan ibuku sendiri," katanya lirih. Ardana terdiam, matanya memancarkan kesedihan. "Aku mengerti. Tapi ketahuilah, jika kau menolak, aku tidak bisa menemuimu lagi." Aisyah merasa hatinya perih. Ardana begitu baik, dan hatinya mulai jatuh cinta. Tapi meninggalkan dunia manusia bukan keputusan yang mudah. "Aku butuh waktu untuk berpikir," katanya akhirnya. Ardana mengangguk. "Aku akan menunggumu, tapi hanya sampai purnama berikutnya. Jika kau ingin bersamaku, datanglah ke sini saat bulan purnama." Lalu, dalam sekejap, cahaya putih menyilaukan mata Aisyah. Ketika ia membuka mata, ia sudah kembali ke tepi hutan, seolah semua hanya mimpi. Tapi di tangannya, ada sekuntum bunga berwarna perak yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Malam purnama semakin dekat. Aisyah harus memilih, tetap di dunia manusia atau mengikuti cintanya ke dunia Bunyan, tempat dari mana tak ada jalan kembali. Sejak malam itu, Aisyah tidak bisa berhenti memikirkan Ardana. Setiap kali ia menutup mata, bayangan pria Bunyan itu muncul di benaknya. Namun, hatinya terbelah antara cinta yang mulai tumbuh dan kewajibannya kepada ibunya yang sudah tua dan tinggal sendiri. Hari-hari berlalu, dan malam purnama semakin dekat. Aisyah sering berjalan ke tepi hutan, berharap menemukan tanda-tanda lain dari Ardana. Namun, hutan itu tetap sunyi, seakan menyimpan rahasia besar yang hanya bisa dibuka pada waktunya. Malam purnama. Saat bulan mencapai puncaknya, Aisyah berdiri di tempat yang sama seperti malam itu. Ia menggenggam bunga perak yang mulai layu di tangannya. Hatinya berdebar kencang. "Aku di sini," bisiknya. Angin berembus lembut, dan tiba-tiba cahaya keemasan muncul di hadapannya. Dari dalam cahaya itu, Ardana melangkah keluar, lebih tampan dari yang ia ingat. "Kau datang," katanya dengan senyum lega. Aisyah menatap matanya. "Aku masih ragu," katanya jujur. "Aku ingin bersamamu, tapi aku takut meninggalkan ibuku." "Bagaimana jika ia sakit?"
Bagaimana jika ia mencariku? Ardana menatapnya penuh pengertian. Aku tidak ingin menculikmu dari dunia manusia, Aisyah. Aku ingin kau datang karena cinta. Aisyah menggigit bibirnya, kebingungan. Tidakkah ada cara agar aku bisa bersamamu tanpa meninggalkan keluargaku? Ardana menghela napas pelan. Hanya ada satu cara. Kau bisa menjadi pengantin Bunyan, tapi tetap hidup di dunia manusia. Namun, ada syaratnya, kau tidak boleh pernah menceritakan keberadaanku atau negeri kami kepada siapapun. Jika kau melanggar, aku akan menghilang selamanya. Aisyah berpikir keras. Ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa memiliki keduanya, cinta dan keluarganya. Aku setuju, katanya akhirnya. Ardana tersenyum dan mengulurkan tangannya. Saat Aisyah menyentuhnya, ia merasakan kehangatan yang aneh, seperti terselimuti oleh cahaya bulan itu sendiri. Kemudian, dalam sekejap, mereka berdua berdiri di tempat yang berbeda, di sebuah istana indah dengan cahaya berkilauan. Di sekeliling mereka, kaum Bunyan berdiri dengan pakaian megah, tersenyum menyambutnya. Sebuah upacara pernikahan yang luar biasa berlangsung. Aisyah mengenakan gaun putih berkilauan, dihiasi permata yang berpendar seperti bintang. Saat ia dan Ardana mengucapkan janji suci, cahaya lembut menyelimuti mereka, menandakan bahwa pernikahan itu sah menurut hukum dunia Bunyan. Setelah upacara selesai, Ardana menggenggam tangan Aisyah dan membawanya kembali ke hutan tempat mereka bertemu. Sekarang, kau adalah istriku, dan aku akan selalu ada di sisimu, meski tak terlihat oleh mata manusia, katanya. Aisyah tersenyum, hatinya penuh kebahagiaan dan harapan. Namun, hidup dengan rahasia bukanlah hal yang mudah. Sejak malam itu, hidup Aisyah berubah. Ia tetap tinggal di desa, merawat ibunya seperti biasa, tetapi hatinya kini milik Ardana. Setiap malam purnama, Ardana datang menemuinya. Hanya Aisyah yang bisa melihatnya, dan hanya di waktu-waktu tertentu mereka bisa berbicara. Tak ada seorang pun yang tahu tentang pernikahannya dengan makhluk dari dunia lain. Namun, semakin lama, beban rahasia itu semakin berat. Rahasia yang sulit dijaga. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan pada Aisyah. Mereka melihatnya sering tersenyum sendiri, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Ia juga tampak lebih cantik dari biasanya, seolah selalu bersinar dalam cahaya lembut. Ia terkena pengaruh makhluk halus, bisik seseorang. Atau mungkin ia sudah menikah dengan jin, sahut yang lain. Rumor mulai menyebar di desa. Beberapa orang bahkan mulai menghindari Aisyah, takut kalau ia membawa pengaruh gaib. Suatu hari, ibunya melihat Aisyah duduk di tepi ranjang, tersenyum sendiri. Aisyah, dengan siapa kau berbicara? Tanya ibunya curiga. Aisyah terkejut dan segera menggeleng. Tidak ada, ibu. Aku hanya melamun. Namun, ibunya merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh putrinya. Godaan untuk mengungkapkan rahasia. Suatu hari, seorang pemuda dari desa lain, Rahmat, datang melamar Aisyah. Ia pemuda baik, tampan, dan dari keluarga yang dihormati. Ibunya sangat senang dan berharap Aisyah menerimanya. Aisyah, anakku, Rahmat itu pria baik. Jika kau menikah dengannya, hidupmu akan lebih mudah, kata ibunya. Aisyah merasa gelisah. Ia tak mungkin menikah dengan manusia lain, karena hatinya sudah menjadi milik Ardana. Tapi ia tak bisa menjelaskan alasannya tanpa melanggar janji yang telah dibuat. Ibu, aku sudah menikah, kata Aisyah akhirnya. Ibunya terkejut. Apa? Kapan? Dengan siapa? Aisyah terdiam. Ia tak bisa menjawab. Namun, melihat wajah ibunya yang penuh kebingungan dan kekecewaan, hatinya menjadi lemah. Aku menikah dengan seseorang dari dunia lain, bisiknya pelan. Saat itu juga, udara di ruangan berubah dingin. Angin berembus kencang meski pintu dan jendela tertutup. Lampu minyak di sudut kamar berkedip-kedip, lalu padam. Aisyah tersadar. Ia telah melanggar janjinya.
kehilangan yang tak terhindarkan. Di tengah kegelapan, terdengar suara lembut namun penuh kesedihan. Aisyah, kau telah mengkhianati janjimu. Aisyah menoleh dan melihat Ardana berdiri di sudut ruangan. Wajahnya yang biasanya lembut kini penuh dengan kekecewaan. Tidak, aku tidak bermaksud. Namun, sebelum Aisyah bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuh Ardana mulai memudar. Aku mencintaimu, Aisyah. Tapi sekarang, aku harus pergi, selamanya. Air mata mengalir di pipi Aisyah. Jangan pergi. Kumohon. Namun, dalam sekejap, Ardana menghilang. Bunga perak yang dulu ia simpan berubah menjadi abu di tangannya. Malam itu, Aisyah menangis sejadi-jadinya. Ia kehilangan cinta yang telah mengikatnya dengan dunia lain. Sejak saat itu, ia tak pernah lagi melihat Ardana. Ia tetap hidup di desanya, namun hatinya kosong. Setiap malam purnama, ia pergi ke tepi hutan, berharap mendengar suara seruling yang dulu membawanya ke dunia keajaiban. Namun, yang ada hanyalah keheningan. Cinta antara dua dunia memang indah, tapi takdir tak pernah memberi ruang bagi yang tak seharusnya bersatu. Sejak kehilangan Ardana, hidup Aisyah tak pernah lagi sama. Setiap malam purnama, ia pergi ke tepi hutan, memanggil nama Ardana, berharap ada keajaiban yang membawanya kembali. Tapi dunia bunian telah menutup dirinya darinya. Harapan dalam mimpi. Suatu malam, Aisyah bermimpi berjalan di tengah hutan yang asing. Ia melihat seorang wanita tua berjubah putih berdiri di bawah pohon besar. Kau mencari sesuatu yang telah hilang, bukan? Tanya wanita itu. Aisyah mengangguk. Aku ingin Ardana kembali. Aku mencintainya. Wanita itu menatapnya dalam-dalam. Mendapatkannya kembali tidak mudah, karena kau telah melanggar janji. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Aisyah merasa hatinya kembali dipenuhi harapan. Apa yang harus aku lakukan? Pergilah ke Bukit Kencana sebelum matahari terbit. Di sana, antara dunia manusia dan bunian, kau akan menemukan jawaban. Aisyah terbangun dengan napas memburu. Apakah itu sekadar mimpi, atau petunjuk dari dunia lain? Ia tak mau kehilangan kesempatan. Perjalanan ke Bukit Kencana. Sebelum fajar, Aisyah berjalan menuju Bukit Kencana, tempat yang jarang didatangi orang. Hanya suara angin dan burung malam yang menemani langkahnya. Saat ia tiba di puncak bukit, cahaya keemasan mulai muncul dari ufuk timur. Di tengah bukit, ia melihat batu besar berbentuk gerbang. Hatinya berdebar. Ia tahu ini bukan batu biasa, ini adalah gerbang menuju dunia bunian. Aisyah berlutut dan berdoa. Ardana, jika kau masih mendengarku, aku mohon, berilah aku satu kesempatan lagi. Angin bertiup semakin kencang, dan tiba-tiba gerbang batu itu bersinar. Aisyah menutup mata sejenak, lalu ketika membukanya, ia sudah berada di dunia bunian. Ujian di dunia bunian. Istana bunian masih seindah yang ia ingat, tapi suasananya terasa berbeda. Aisyah berjalan melewati taman-taman berkilauan, sampai akhirnya ia melihat Ardana di balkon istana. Ardana, serunya penuh harap. Ardana berbalik. Namun, tatapan matanya kini dingin, tanpa emosi. Mengapa kau datang, Aisyah? Aisyah merasa hatinya mencelos. Aku mencintaimu. Aku telah melakukan kesalahan, tapi aku mohon, berilah aku kesempatan kedua. Seorang pria tua berjubah biru tiba-tiba muncul di samping Ardana. Ia adalah Raja kaum bunian. Kau telah melanggar janji suci. Kembali ke dunia manusia adalah hukumanmu, katanya dengan suara berat. Aisyah menunduk, air matanya jatuh. Aku siap menerima hukuman. Tapi izinkan aku membuktikan cintaku pada Ardana. Sang raja menatapnya lama, lalu mengangguk. Baik. Jika kau ingin kembali bersama Ardana, kau harus melewati 3 ujian. Aisyah mengangguk. Aku siap. Ujian pertama, menemukan cahaya di kegelapan.
Aisyah dibawa ke sebuah gua yang gelap gulita. Di dalamnya, ia harus mencari sebentuk cahaya yang tersembunyi. Udara terasa dingin, dan suara-suara aneh berbisik di telinganya. "Pergilah. Kau tak akan berhasil." Tapi Aisyah tak gentar. Ia meraba dinding gua, mencari cahaya yang dimaksud. Setelah lama berjalan, ia melihat kilauan kecil di kejauhan. Dengan penuh tekad, ia berlari ke arahnya dan menemukan sebuah batu bercahaya di tengah kegelapan. Saat ia menggenggam batu itu, gua berubah terang. Ia telah lulus ujian pertama. Ujian kedua, menghadapi ketakutan terbesarnya. Di ujian kedua, Aisyah dibawa ke sebuah danau yang permukaannya seperti cermin. Saat ia melihat ke dalam air, ia melihat bayangan ibunya menangis dan memanggil namanya. "Aisyah, kau telah meninggalkanku." Hati Aisyah terasa hancur. Ia sadar bahwa jika ia memilih hidup bersama Ardana, ia mungkin tidak akan bisa kembali ke dunia manusia. Ia menutup mata dan berdoa. "Ibu, aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai Ardana. Aku akan menemukan cara untuk mencintai kalian berdua tanpa harus kehilangan salah satu." Danau pun berubah jernih, menandakan bahwa Aisyah telah melewati ujian kedua. Ujian ketiga, mengorbankan sesuatu yang berharga. Untuk ujian terakhir, Aisyah dihadapkan pada pilihan, jika ingin bersama Ardana, ia harus menyerahkan ingatannya tentang dunia manusia, termasuk kenangan tentang ibunya. Aisyah terdiam. Ia mencintai Ardana, tapi ia juga tidak bisa melupakan ibunya. Setelah lama berpikir, ia berkata, "Aku tidak bisa melupakan ibuku, tapi aku juga tidak bisa kehilangan Ardana. Jika aku harus memilih, aku lebih baik kembali ke dunia manusia dengan kenangan ini." Sang raja tersenyum bijak. Pilihan yang bijak, Aisyah. Cinta sejati tidak memaksa seseorang untuk kehilangan dirinya sendiri. Ardana, yang selama ini diam, tiba-tiba melangkah maju. Matanya kembali memancarkan kelembutan. "Aisyah, kau telah membuktikan cintamu," katanya. "Aku tidak bisa memintamu untuk melupakan ibumu, tapi aku juga tidak bisa hidup tanpamu." Sang raja mengangguk. "Kalian telah melewati ujian. Sebagai hadiah, aku akan memberimu pilihan lain, Aisyah. Kau bisa tinggal di dunia manusia, tapi Ardana akan diizinkan menemuimu di malam purnama tanpa batasan lagi." Mata Aisyah berbinar. Ia bisa memiliki keduanya, Ardana dan ibunya. Dengan senyum bahagia, ia menggenggam tangan Ardana. Akhir bahagia. Sejak saat itu, setiap malam purnama, Aisyah dan Ardana bertemu di tepi hutan. Tidak ada lagi rahasia atau perpisahan. Mereka hidup di dunia masing-masing, tapi cinta mereka tetap abadi. Dan di bawah sinar bulan yang lembut, dua hati dari dunia berbeda terus menyatu dalam cinta yang tak terpisahkan. Sudah beberapa bulan sejak Aisyah dan Ardana mendapat izin untuk bertemu setiap malam purnama. Hubungan mereka semakin kuat, dan Aisyah merasa hidupnya lebih bahagia. Namun, kebahagiaan itu mulai terguncang saat kejadian aneh mulai terjadi di desanya. Tanda-tanda kehadiran makhluk lain. Suatu malam, ketika Aisyah menunggu Ardana di tepi hutan, ia merasakan kehadiran yang berbeda. Angin berembus dingin, dan suara ranting patah terdengar di belakangnya. "Aisyah." Suara itu bukan milik Ardana. Aisyah berbalik dan melihat seorang pria lain, tinggi dan berpakaian hitam, berdiri di antara pepohonan. Matanya berwarna merah keemasan, penuh misteri dan bahaya. "Siapa kau?" tanya Aisyah waspada. Pria itu tersenyum tipis. "Namaku Saka. Aku juga berasal dari dunia bunian, dan aku datang untuk mengambil sesuatu yang seharusnya bukan milik Ardana." Hati Aisyah berdegup kencang. "Apa maksudmu?" Sebelum Saka menjawab, cahaya keemasan muncul di dekat mereka. Ardana telah datang. "Aisyah!" "Menjauhlah darinya," seru Ardana. Saka tertawa pelan. "Oh, jadi kau melindungi manusia ini?"
Kau tahu betul, Ardana, bahwa hubungan kalian berdua menyalahi keseimbangan dunia. Dan aku diutus untuk mengakhirinya. Ancaman yang mengintai. Ardana berdiri di depan Aisyah, melindunginya. Kau tak berhak mengatur hidup kami, Saka. Saka mendecakkan lidahnya. Sayang sekali. Jika kau menolak, maka hukum dunia bunian akan memaksamu. Dengan sekejap, Saka mengangkat tangannya, dan bayangan hitam muncul dari tanah, membentuk sosok-sosok menyeramkan yang bergerak menuju Aisyah. Ardana segera mengeluarkan cahaya emas dari telapak tangannya, melawan makhluk-makhluk bayangan itu. Namun, Saka hanya tersenyum. Kau tahu, Ardana, ini baru permulaan. Dalam sekejap, ia menghilang, meninggalkan perasaan tidak tenang di hati Aisyah dan Ardana. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah memastikan Saka benar-benar pergi, Ardana berbalik menatap Aisyah. Matanya penuh kekhawatiran. Aisyah, dengarkan aku baik-baik. Saka bukan bunian biasa. Ia adalah salah satu penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia kami. Jika ia datang, itu berarti para tetua bunian mulai mempertanyakan hubungan kita. Aisyah menelan ludah. Apa itu berarti? Mereka akan memisahkan kita. Ardana menggenggam tangan Aisyah erat-erat. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tapi kita harus berhati-hati. Mungkin aku harus mencari bantuan di dunia bunian sebelum mereka bertindak lebih jauh. Aisyah mengangguk. Aku akan melakukan apapun untuk tetap bersamamu. Namun, mereka belum menyadari bahwa bahaya yang lebih besar sedang mengintai di balik malam purnama berikutnya. Malam berikutnya, Aisyah merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa lebih ringan, seolah-olah ada kekuatan lain yang mengalir dalam dirinya. Sejak pertemuan dengan Saka, ia sering mengalami mimpi aneh, ia melihat hutan-hutan yang tak pernah dikenalnya, mendengar bisikan dalam bahasa asing, dan yang paling aneh, kulitnya kadang berpendar saat terkena sinar bulan. Apakah ini efek dari hubungannya dengan Ardana? Ataukah ada sesuatu yang lain sedang terjadi padanya? Peringatan dari dunia bunian. Ardana kembali menemui Aisyah di bawah pohon besar tempat mereka biasa bertemu. Namun kali ini, ekspresinya penuh kekhawatiran. Aisyah, aku harus memberitahumu sesuatu. Aisyah menggenggam tangannya. Apa yang terjadi? Aku kembali ke istana bunian, menemui para tetua untuk mencari jawaban tentang Saka. Dan, mereka mengatakan bahwa kau mulai mengalami perubahan. Aisyah menatapnya bingung. Maksudmu? Ardana menghela napas panjang. Karena kau terlalu sering berinteraksi denganku, aura dunia bunian mulai menyatu dengan tubuhmu. Itu berarti... Aisyah menunggu dengan cemas. Berarti apa, Ardana? Ardana menatapnya dengan sedih. Kau perlahan-lahan berubah menjadi bunian. Jantung Aisyah serasa berhenti berdetak. Ia mundur selangkah, merasakan dadanya sesak. Itu tidak mungkin. Aku manusia. Aku tidak ingin kehilangan kehidupanku di sini. Ardana menggenggam bahunya. Aku tahu. Dan aku akan melakukan apapun untuk menghentikannya. Tapi jika kita tidak menemukan cara, maka pada malam purnama ke-7 sejak pertemuan kita dengan Saka, kau tidak akan bisa kembali ke dunia manusia. Aisyah merasa tubuhnya melemas. Ia ingin tetap bersama Ardana, tapi ia juga tidak ingin meninggalkan ibunya dan kehidupannya di desa. Kita harus menemukan cara, katanya dengan suara lirih. Aku tidak mau memilih antara dua dunia. Ardana mengangguk. Aku sudah menemukan satu kemungkinan. Tapi untuk itu, kita harus kembali ke dunia bunian, dan menghadapi Saka. Perjalanan ke dunia bunian. Malam berikutnya, Ardana membawa Aisyah melewati gerbang tak kasat mata di Bukit Kencana. Begitu mereka melewati batas dunia, Aisyah merasa tubuhnya semakin ringan. Kakinya hampir tidak menyentuh tanah, dan setiap hembusan napasnya terasa lebih segar dari sebelumnya. Kita harus menemui Dewi Langit.
Dia satu-satunya yang bisa menghentikan perubahanmu, ujar Ardana. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara tawa dingin menggema di sekitar mereka. Kalian benar-benar berpikir bisa menghindari takdir? Saka muncul di hadapan mereka, kali ini mengenakan jubah hitam berkilauan. Di belakangnya, pasukan bayangan dengan mata merah menyala bersiap menyerang. Aisyah, kata Saka, menatapnya tajam. Dunia bunian telah menerimamu. Kau lebih baik di sini. Kenapa kau masih ingin berpegang pada dunia manusia yang fana? Aisyah menggeleng. Karena di sanalah hidupku. Aku tidak ingin menjadi sesuatu yang bukan diriku. Saka tersenyum sinis. Sayang sekali. Karena jika kau tidak memilih untuk tinggal, maka aku yang akan memastikan kau tidak bisa kembali ke dunia manusia. Pertarungan di antara dunia. Ardana bergerak cepat, menciptakan perisai emas yang melindungi mereka dari serangan pasukan bayangan. Aisyah, yang merasa tubuhnya semakin ringan, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ia bisa melihat aliran energi di sekitar mereka. Tanpa sadar, ia mengangkat tangannya, dan cahaya lembut keluar dari telapak tangannya, menghalau bayangan yang mendekat. Saka terkejut. Jadi kau mulai menerima kekuatan bunian, ya? Aisyah menatap tangannya sendiri dengan bingung. Apa ini? Ardana tersenyum. Kekuatanmu belum sempurna, tapi kau bisa menggunakannya. Saka mengangkat tangannya, menciptakan pusaran angin hitam. Kalau begitu, mari kita lihat sejauh mana kau bisa bertahan. Angin kencang menyelimuti mereka, dan dunia bunian mulai bergetar. Pusaran angin hitam yang diciptakan Saka semakin kuat, membuat pepohonan di sekitar mereka bergoyang hebat. Aisyah mencoba tetap berdiri, tapi kekuatan itu terlalu besar. Ardana berdiri di sampingnya, bersiap melindunginya dengan perisai emasnya. Saka menatap mereka dengan senyum dingin. Aisyah, semakin kau bertahan, semakin cepat perubahanmu menjadi bunian. Terimalah takdirmu dan bergabunglah dengan kami. Aisyah mengepalkan tangan. Aku tidak akan membiarkan kau menentukan hidupku. Ardana memegang bahunya erat. Aisyah, kau harus percaya pada kekuatanmu. Jika kau bisa mengendalikan energi bunian dalam dirimu, kau bisa melawan Saka. Aisyah mengangguk. Ia menutup mata, mencoba merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Cahaya lembut mulai muncul dari tubuhnya, perlahan mengusir bayangan yang mengelilinginya. Saka menyipitkan mata. Menarik. Tiba-tiba, ia melompat ke arah Aisyah, tangannya yang berselimut bayangan hitam hampir menyentuhnya. Namun, sebelum ia bisa menyentuh Aisyah, Ardana menyerang dengan kilatan cahaya keemasan. Pertarungan yang menentukan. Aisyah akhirnya mengerti, ia tidak bisa terus menghindar. Ia harus menghadapi Saka dan menentukan nasibnya sendiri. Dengan keberanian yang baru ditemukan, ia mengangkat tangannya dan mengarahkan energi cahaya ke arah Saka. Gelombang cahaya itu mengenai Saka, membuatnya mundur beberapa langkah. Untuk pertama kalinya, ekspresi Saka berubah menjadi terkejut. Kau benar-benar sudah berubah, gumamnya. Tapi ia tidak menyerah. Dengan kemarahan, ia kembali menyerang, kali ini lebih cepat dan lebih kuat. Aisyah mengerahkan seluruh kekuatannya, menciptakan perisai cahaya yang melindunginya dan Ardana. Dalam bentrokan energi terakhir, kekuatan Aisyah meledak, menghantam Saka dengan keras. Tubuhnya terlempar ke belakang, dan bayangan hitam di sekelilingnya menghilang. Saka tersungkur, napasnya terengah-engah. Ia menatap Aisyah dengan mata yang kini dipenuhi rasa hormat dan kelelahan. Kau menang, katanya pelan. Aku tak menyangka kau bisa mengendalikan kekuatan itu. Ardana membantu Aisyah berdiri. Sekarang biarkan kami pergi. Aisyah berhak menentukan jalannya sendiri. Saka terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk. Baik. Aku akan membiarkanmu memilih, Aisyah. Tapi ketahuilah, sekali kau kembali ke dunia manusia, kau tidak akan bisa memasuki dunia bunian lagi. Aisyah menatap Ardana dengan mata berkaca-kaca.
Ini berarti jika ia kembali ke dunia manusia, ia tidak akan bisa bertemu Ardana lagi. Pilihan terakhir. Ardana menggenggam tangannya erat. Aisyah, aku akan menerima keputusanmu. Jika kau ingin kembali ke dunia manusia, aku akan merelakanmu. Tapi jika kau ingin tetap bersamaku di sini, aku akan menjagamu selamanya. Aisyah terdiam. Hatinya terasa terbelah. Ia mencintai Ardana, tapi ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dan kehidupannya di dunia manusia. Ia menarik napas dalam, lalu menatap Ardana dengan senyum penuh air mata. Aisyah menatap Ardana dengan mata berkaca-kaca. Hatinya dipenuhi kebimbangan antara cinta yang tumbuh di dunia bunian dan kehidupannya di dunia manusia. Ia mengingat ibunya, desa tempat ia dibesarkan, serta kehidupan yang selama ini ia jalani. Namun, ia juga tidak bisa membayangkan hidup tanpa Ardana. Ardana menggenggam tangannya. Apapun pilihanmu, aku akan menghormatinya. Aisyah menarik napas panjang, lalu berkata, aku ingin kembali ke dunia manusia. Ardana menundukkan kepala, menahan rasa sedih yang menyelimuti hatinya. Tapi ia tersenyum lembut. Aku mengerti. Kau memang berasal dari dunia sana. Saka, yang masih terduduk di tanah, mengangguk. Keputusan telah dibuat. Kau akan dikembalikan ke dunia manusia, dan ikatanmu dengan dunia bunian akan diputus. Ardana menatap Aisyah untuk terakhir kalinya. Aku mencintaimu, Aisyah. Meskipun kita tak bisa bersama, aku akan selalu mengingatmu. Air mata Aisyah jatuh. Aku juga mencintaimu, Ardana. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Saka mengangkat tangannya, menciptakan pusaran cahaya. Perlahan-lahan, tubuh Aisyah mulai terasa ringan. Cahaya di sekelilingnya semakin terang, dan dalam hitungan detik, ia telah kembali ke dunia manusia. Kembali ke dunia lama. Aisyah terbangun di kamarnya, dengan tubuh yang terasa lemah. Ia menatap sekeliling, memastikan semuanya nyata. Ibunya masuk ke kamar dengan wajah penuh kekhawatiran. Aisyah, kau akhirnya sadar. Kau sudah tertidur selama 3 hari. Aisyah terkejut. 3 hari? Ibunya mengangguk. Kami menemukanku pingsan di tepi hutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Aisyah hanya tersenyum samar. Aku hanya bermimpi panjang. Hari-hari berlalu, dan Aisyah kembali menjalani kehidupannya di desa. Namun, setiap malam ia selalu menatap bulan purnama dengan rindu. Ia tahu bahwa di suatu tempat di dunia bunian, Ardana juga sedang memandang bulan yang sama. Janji yang tak terlupakan. Bertahun-tahun kemudian, Aisyah menikah dan menjalani hidup seperti manusia biasa. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Suatu malam, ketika ia berjalan sendirian di tepi hutan, angin bertiup lembut, membawa bisikan yang familiar. Aku akan selalu mencintaimu. Aisyah tersenyum, menatap bulan yang bersinar terang. Meskipun kita berada di dunia yang berbeda, aku juga akan selalu mencintaimu, Ardana. Dan angin malam pun berhembus, membawa janji cinta yang tak akan pernah terlupakan.